مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala, kita akan memulai kajian tafsir surat Al-An'am. Mengapa kita mengkaji surat Al-An'am? Karena surat Al-An'am merupakan surat yang khusus membahas tentang akidah. Makanya para ulama menyebut surat Al-An'am dengan surat Al-Aqidah, ya. Karena dari semua ilmu di dalam Islam, yang paling mulia adalah ilmu akidah. Karena nilai suatu ilmu tergantung dengan kandungan ilmu itu. Apa kandungan ilmu akidah? Membahas tentang Allah SWT, membahas tentang segala hal yang gaib yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menguatkan akidah kita melalui kajian surat Al-An'am. Surat Al-An'am termasuk surat Makkiyah, ya, termasuk surat Makkiyah, di mana surat Makkiyah bermakna surat itu turun di Mekah, di mana saat Nabi sedang di dalam penguatan akidah terhadap dakwah yang diberikan kepada umatnya. Jadi posisi Nabi ketika di Mekah, dakwahnya, penguatannya pada masalah akidah, ya. Dalam rentang waktu 13 tahun beliau dakwah di Mekah, turun kira-kira sekitar 84 surat. Dari surat-surat yang ada di Al-Quran yang berjumlah 114 surat, 30 surat turun di Madinah. Nah, apa yang turun di Madinah merupakan pengecuantahan atau pelaksanaan dari akidah yang telah diturunkan, dikuatkan ketika berada di Mekah. Nah, karena itu menjadi penting untuk kita pelajari, apalagi surat Al-An'am ini diturunkan oleh Allah dengan dihantar 70.000 malaikat. Ya, surat Al-An'am turun dengan dihantar 70.000 malaikat. Yang bagus menunjukkan pentingnya surat ini. Barakallahu. Makanya kalau kita pelajari urutan-urutan ilmu yang harus kita dalami, ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebut ada 5, ya. Ya, Ruhuddin, kalau saya boleh saya tulis, ya.
Ini urutan di dalam mendalami ilmu din. Ya. Ulumuddin khamsah. Ilmu-ilmu agama yang harus dipelajari itu ada 5. Yang pertama ruhuddin, rohnya agama. Jadi intinya agama itu ada di mana? Yaitu at-tauhid atau al-aqidah. Ya, atau al-iman. Orang yang belajar ilmu agama tetapi tidak memahami ilmu akidah atau tauhid, maka artinya nggak punya roh, agamanya nggak ada rohnya. Agamanya hanya amaliyah yang tidak ada rohnya. Makanya pemahaman pendalaman terhadap tauhid merupakan sesuatu yang utama di dalam mendalami ilmu agama. Ya, dia pondasi. Ya, itulah disebut dengan ruhuddin, rohnya agama. Sekali pertemuan berapa ayat? Kemarin 30-an dan 3 ayat. Benar tuh, Bu? Iya. Jangan-jangan Ibu ngaji tempat lain tuh. Ya. Ya udah, kita lanjut, Bu ya. Secara ringkas saja, nanti kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Jadi di dalam bagian ayat-ayat pertama ini Allah memuji dirinya sendiri. Ibu-ibu suka dipuji nggak? Ibu suka dipuji nggak? Bahkan kalau nggak dipuji terus mencap-mencap. Ya Bu, manusia itu suka dipuji. Padahal manusia nggak pantas untuk dipuji. Yang berhak dipuji siapa? Allah. Ya, makanya Allah memuji dirinya sendiri. Karena apa, Ibu? Karena keagungannya. Dzul Jalali, Dzul Kamali, apalagi Bu? Dzul Jamali. Ibu-ibu selalu ingat terhadap kebesaran Allah. Allah adalah yang memiliki sifat Dzul Jalali, yang maha agung. Yang kedua, Dzul Kamali, yang maha sempurna. Yang ketiga, Dzul Jamali, yang maha indah. Ya, yang maha indah. Makanya Ibu lihat kan, apa yang kita lihat dari ciptaan Allah itu, ya, menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah, menunjukkan apa, Ibu? Keindahan Allah, ya, menunjukkan keagungan Allah. Lihatlah gunung-gunung, lihatlah apa? Lautan. Yang sekarang ini Allah sebutkan tentang langit dan bumi. Ibu lihat langit-langit itu kan, Masya Allah. Ya, ketika melihat pakai peralatan yang canggih itu, Bu, ya, lihat langit itu luar biasa. Begitu pula hamparan bumi yang semua diciptakan oleh Allah untuk manusia, Ibu. Ya, makanya kata Stephen Hawking, ke depan manusia butuh planet lain. Kenapa, Ibu? Di 2030 3 miliar pekerjaan manusia akan hilang, diganti sama robot. Di ke depan peranan robot akan lebih dominan. Termasuk ibu-ibu kalau nggak pinter-pinter banget akan diganti sama robot. Mereka sudah menciptakan robot namanya Sofia. Di Saudi Arabia, Sofia ini sudah dapat warga negara, Ibu. Padahal dia robot. Ya, saya heran ibu-ibu itu kalau di dapur masaknya lama, ngapain? Padahal waktu dulu saya merantau di Australia, di dapur cemplang-cemplang jadi 10 menit 15 menit. Tapi ibu-ibu di sini kalau masak sampai berjam-jam tuh ngapain? Sekarang udah canggih semuanya. Ya, Bu. Makanya nanti Ibu nggak perlu lagi ke dapur, diganti sama Sofia semua. Sofia, masak yang enak, siap Bos, dia masakin. Ya, Sofia bersihkan rumah, siap Bos, dia bersihkan rumahnya. Masak apa-apa. Nah. Sofia nggak punya perasaan.
Dia nggak punya perasaan, betul. Makanya ibu-ibu nggak tergantikan lah sama Sofia. Tapi akan dibantu banyak sama Sofia nanti, Bu. Ya, Bu. Nah, bagaimana dari semua langit bumi dan seisinya semuanya untuk manusia. Allah ciptakan luar biasa. Ya, ibu lihat itu kan langit tanpa tiang, ya, dahsyat itu. Insinyur mana yang bisa bikin kayak gitu kan? Lihatlah bumi itu hamparannya kayak apa itu, luar biasa. Ya, padahal di langit itu ada bintang-bintang yang jumlahnya, bintang galaksi yang jumlahnya melebihi jumlah daripada pasir-pasir yang di muka bumi. Ya, nggak bisa ngitung, Bu, saking banyaknya itu kan. Jadi kalau lihat ciptaan Allah, bilang apa, Bu? Subhanallah. Ya, subhanallah, ta'ajub. Ya, atas kebesaran Allah itu. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Kalau itu bersifat apa namanya nampak, kalau dzulumat dan cahaya ini ya itu bisa nampak bisa tidak nampak. Dzulumat di sini, Bu, gambaran daripada kegelapan. Kegelapan ini juga ekspresi daripada kesesatan, penyimpangan, keraguan, kemaksiatan, kefasikan. Ya. Makanya seluruh kebatilan. Ya, seluruh kebatilan. Apakah itu Syiah, apakah itu Ahmadiyah, apakah itu Yahudi, apakah ajaran-ajaran yang nyimpang itu, ya, tidak ubahnya mereka berada di dalam kegelapan. Ibaratnya seperti apa? Kelelawar. Ya, Bu, kapan kelelawar keluar? Kalau gelap. Makanya orang yang biasa bicara tahu akhlak. Jangan-jangan dia keturunan kelelawar itu. Ya, Bu. Makanya jangan bersentuhan dengan yang gelap-gelap gitu, Ibu. Makanya dzulumat dalam bentuk jamak. Ya. Sementara an-nur dalam bentuk tunggal. Maknanya apa, Bu? Kebatilan itu banyak, kesesatan itu banyak. Nur, cahaya cuma satu, kebenaran cuma satu. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famada ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Ya, dialah Allah Tuhanmu yang maha benar, daripadanya lah segala kebenaran. Ya. Makanya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Ibu minta apa itu, Bu? Apa jalannya lurus itu? Hah? Bukan minta fulus, Bu. Nah, Bu, bukan minta jabatan, minta apa itu, Bu? Ilmu kebenaran. Apa, Bu? Ilmu kebenaran. Tahu yang benar dan mempraktekkan kebenaran itu. Itu jalannya lurus. Jalan lurus itu ilmu tentang kebenaran dan mempraktekkan kebenaran itu sendiri. Ya. Makanya hendaknya kita selalu dalam cahaya. Makanya di Al-Quran ada surat An-Nur. Ya, surat apa, Bu? Itu suratnya siapa itu? Suratnya ibu. Makanya Umar bin Khattab anhu mengatakan wajib bagi ibu-ibu belajar surat An-Nur. Ya. Karena surat An-Nur itu lebih banyak terkait dengan apa? Ibu-ibu. At-tayyibuna lit-tayyibat. Itu surat An-Nur. Ya, lelaki yang baik akan mendapatkan istri yang saleh, yang baik juga. Ya, begitulah seterusnya. Makanya kalau ibu merasa kok suamiku belum baik, jangan-jangan di ibu juga ada yang tidak baik. Makanya harus saling memperbaiki, ya, Bu, ya, saling melengkapi. Nah, gelap dan cahaya ini kalau kita lihat sumbernya dari mana, Ibu? Hah? Ya, kalau cahaya itu kan kalau siang dari matahari, kalau malam dari bulan.
Ya, kalau terjadi gelap ada bulan terang. Ya, begitu pula ketika nggak ada matahari, mendung, jadi gelap juga. Ya, makanya Al-Quran menyebutkan suami istri itu seperti siang menjadi matahari sebagai suami, malam seperti bulan yang mencahayai. Luar biasa. Makanya kalau ibu-ibu udah punya matahari, ya Bu, hidupnya Masya Allah, siangnya terang, malamnya pun terang, ya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu Nabi mengatakan, aku tinggalkan kalian di atas agama yang malamnya seperti siangnya. Kenapa, Bu? Terang. Ya. Coba Ibu lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Asy-Syura. Asy-Syura ayat 52. Ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi, cahaya yang harus dipegangnya, Bu, Al-Quran. Makanya, Bu, baca Quran, hafalkan Quran, pahami Al-Quran. Ya, Bu, amalkan Quran, dakwahkan Al-Quran. Serukan manusia kepada Al-Quran. Berhukumlah kepada Al-Quran. Ya, karena itulah akan mencahayai kehidupan, Ibu. Tetapi orang kafir, mereka nggak mau itu. Mereka berpaling dari itu. Makanya mereka menyekutukan Allah, mereka jauh dari syariat Allah. Mereka berpaling kepada Tuhan-Tuhan lain. Rugi banget. Makanya kita dilarang mengikuti jejak orang kafir. Karena orang kafir itu, Bu, tidak punya tujuan. Orang kafir itu, kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ibu lihat surat Muhammad ayat yang ke-12. Ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan nar lahum. Makanya kita haram untuk mengikuti jejak orang kafir. Orang kafir itu nggak punya tujuan, hidupnya seperti itu. Baca terjemahnya, Bu. Dua surat Muhammad. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir menikmati kesenangan di dunia dan mereka makan seperti hewan makan dan kelak neraka tempat tinggal bagi mereka. Ya, jadi mereka itu hidupnya cuma senang-senang, makan-makan seperti hewan ternak. Makanya ngapain kita ikuti mereka? Ya. Bahkan sekarang, Bu, ada kejadian baru bagaimana di negeri Cina itu, Bu, orang tua yang sudah tidak mampu lagi bekerja menghasilkan karya digebukin nih, Bu, sama anak-anaknya itu. Tega banget ya. Alhamdulillah yang telah mengajarkan Islam kepada kita. Orang tua itu semakin tua semakin terhormat di tangan orang Islam. Mereka enggak, Bu, digebukin, ditonjokin, ditendang, astagfirullahaladzim.
Kalau di barat itu dimasukkan ke dalam tempat jumpo itu. Tapi kalau dalam Islam tidak. Orang Islam nggak mau orang tua yang taruh tempat jumpo. Apalagi disiksa begitu. Tapi dihormati, dihargai. Semakin tua semakin berharga. Ya, karena keberkahan hidup terhadap bakti anak kepada orang tua. Ya. Nah, makanya jangan ikuti jejak orang kafir itu, apapun bentuknya. Ya, karena kita alhamdulillah sudah punya panduan, sudah punya ajaran, sudah punya pegangan, dan itulah jalan keselamatan yang harus kita kita pegangi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Surat Al-An'am ayat 153. Itu perintah Allah untuk kita ikuti Islam. Jangan ikuti ajaran-ajaran lain, nanti kamu akan tercerai-beraikan. Al-An'am ayat 153. Ya, supaya kita tidak terbawa ke arus yang keliru, ke ajaran yang menyimpang. Baca. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan kami, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi jalan menuju surga, jalan menuju Allah cuma satu. Ya Bu, sebagaimana cahaya tadi cuma satu. Jangan ambil yang lainnya, nanti kamu akan tersesat jalan. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Hei manusia, dialah Allah yang menciptakan kalian yang berasal dari tanah. Jangan sombong. Manusia itu nggak pantas untuk sombong. Kenapa Bu? Asal usulnya dari tanah. Ketika ada seorang penguasa dengan gagahnya, sombongnya, Bu, berjalan melewati seorang ulama. Ulama itu udah jalan sampai nunduk. Kemudian dia, fulan, kamu nggak tahu siapa saya? Kata penguasa itu. Ya. Tahu dia Zainuddin kayak siapa kayak? Ya, kata ulama ini, saya nggak tahu siapa Anda, tapi saya tahu Anda berasal dari air yang hina, dan selama hidup Anda bawa kotoran dalam perut Anda, dan kalau mati jadi bangkai. Apa yang perlu diberangkatkan dengan itu? Ya, makanya manusia tidak pantas untuk membanggakan diri, karena asal usul kita dari tanah, Ibu. Maknanya apa, Bu? Bakal kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kalian berasal, kepada tanahlah kalian akan dikembalikan, dan dari tanah itu pula kalian akan dibangkitkan. Ya, makanya Ibu lihat ketika orang meninggal itu diantarkan ke kuburan, ditanam ke tanah itu, ya Bu, lemah sekali, sudah nggak berdaya. Mau diapain nurut aja dia, nggak punya roh. Ya Bu, itulah manusia. Cuma qada ajalah, sampai pada batas ajalnya. Apa Ibu? Kematiannya. Makanya yang harus diperhatikan adalah seperti kata Nabi, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Manusia tergantung dari amal terakhirnya. Ini yang kita khawatirkan, Ibu. Dan sampai meninggal su'ul khatimah. Bagaimana kita meninggal, Bu? Husnul khatimah. Makanya dari waktu ke waktu sibukkan dengan kebaikan. Jangan pernah terjerumus ke dalam liang lubang dosa. Karena kalau mati di situ, waduh, ngeri sekali itu. Ya Bu, makanya kita perlu untuk menjaga diri sampai datangnya kematian itu untuk senantiasa dalam ketaatan. Selama kita berada dalam ketaatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari segala hal yang dapat mengantarkan kepada su'ul khatimah. Makanya setelah kita mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Ya Allah,
Ya, berikanlah kepada jiwa ini nilai kebersihannya. Ya, sucikanlah jiwa ini. Karena engkaulah yang paling bisa mensucikan jiwa ini. Jangan serahkan kepada diri kami, nanti kami akan mengotori jiwa ini. Makanya kita pasrahkan kepada Allah SWT. Nah, mengotorinya dengan apa, Bu? Dengan dosa. Ya, makanya usahakan untuk menyadari supaya sisa umur kita ini kita gunakan untuk ketaatan. Paling bagus apa, Ibu? Seperti kata Nabi, mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Buka pintu-pintu kebaikan, tutup pintu-pintu keburukan. Kalau kita bisa melakukan itu, kita menjadi manusia terbaik. Ya, Bu? Apa, Bu? Buka pintu-pintu kebaikan, tapi tutup pintu-pintu keburukan. Kita pelopori itu. Ya. Makanya ketika Nabi melihat ada sekelompok orang Islam yang miskin, kumuh, Nabi terenyuh hatinya, kasihan Nabi. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat, siapa yang punya harta bawa ke sini. Mau uang, mau barang, ya Bu, mau makanan, bawa ke sini. Pada datang bawa ini, bawa itu, kumpul-kumpul sampai tumbukan menggunung. Nabi mukanya berseri-seri. Ya, maka Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falau ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh yang baik dan diikuti oleh orang banyak, ikuti contoh yang baik itu, maka seluruh pahala orang itu mengalir ke dia. Kan luar biasa itu. Makanya apa, Bu? Membuka pintu kebaikan. Kasih contoh kebaikan. Ya. Nah, Barakallahu ini yang kemudian harus diperhatikan masalah waktu. Karena hakikat umur kita ini kumpulan dari detik, menit, dan jam. Ya, detik, menit, jam, dan hari, Bu. Kita ini, manusia ini hanya kumpulan detik, menit, jam, dan hari. Setiap hari kita lepas, berarti jatah hidup kita sudah berkurang. Ibu maju ke depan atau mundur? Hah? Mana ada orang mundur? Bu, maju kemana? Ke kuburan. Semakin dekat ke kuburan itu. Setiap hari lepas juga jatah hidupnya kan? Ya, Bu. Semakin dekat kemana, Bu? Ke kuburan. Pada kematian. Makanya ini yang tidak boleh kita lalai. Harus memaksimalkan waktu kita. Fa idza faraghta fansab. Makanya selesai mengerjakan satu kebaikan, lakukan kebaikan berikutnya. Ya. Menjaga waktu sampai kita berjumpa dengan Allah. Ya, menjaga apa? Meraih untuk apa? Husnul khatimah. Wa ajalu musamman inda, dan nanti ada waktu dibangkitkan, Bu, dari akhirat, dan itulah waktu yang apa? Tidak terbatas. Ya, sudah nggak ada amal, yang ada tanggung jawab. Makanya di situ banyak manusia akan menyesal. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, Ibu lihat surat As-Sajdah ayat 12 dan 13 itu. Ya, manusia-manusia menyesal ketika sudah nggak ada arti lagi penyesalan. Ya. 12-13 surat As-Sajdah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim. Betul ya? Hah? Walau tara, benar tak? Ayat 12. Ya, ada dibaca terjemahnya. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, ya Rabb kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada tiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Ibu, itu yang harus kemudian kita sadari. Berat. Nanti kalau sudah di akhirat, sudah berat.
Udah nggak ada arti lagi permintaan, penyesalan, ya, karena waktunya sudah habis. Karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini yang ada beramal tanpa hisab, nanti di akhirat yang ada hisab tanpa amal, ya. Makanya siapalah untuk menjadi penduduk akhirat, jangan betah-betah banget jadi penduduk dunia ini, Bu, ya. Tsumma antum tamtarun. Tapi sayang sekali kalau ada orang yang meragukan akhirat itu, kan. Ragu atau yakin, Ibu? Harus yakin, ya. Harus yakin. Karena itu rukun iman terkait dengan apa? Iman kepada hari akhirat, ya. Makanya orang yang beriman kepada hari akhirat, dia ngomongnya akan terjaga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan ngomong yang benar atau diam. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dari hari akhirat, dia akan hormat sama tamunya. Begitu seterusnya. Ya, hidupnya akan berada di lingkaran amal-amal soleh, ya, Bu, ya. Nah, barakallahu, makanya jangan ragu dengan akhiratmu, tetapi bangunlah akhiratmu dan sebaik-baik orang, secerdas-cerdas orang yang telah menyiapkan akhiratnya, ya, Bu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Ya wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, orang beriman bertakwalah kepada Allah dan berhati-hatikan untuk hari esokmu. Kira-kira kalau kita dipanggil Allah malam ini atau besok hari, apakah kira-kira catatan amal kita sudah banyak? Ya, Bu. Makanya masing-masing kita lebih tahu tentang dirinya. Karena itu bagaimana kemudian kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita untuk ketaatan kepada Allah sebagai bekal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Itulah yang harus kita perhatikan hari kita nanti dihisab, dan kita berharap kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard wal ma'bud fis samawati wal ard. Dialah Allah yang diibadahi, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya, Bu, makanya Ibu lihat di akhir surat Az-Zumar. Lihat surat akhir surat Az-Zumar ayat berapa? 75, ya. Allah katakan wa taral malaikata hafina min haul arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Az-Zumar ayat yang terakhir, Ibu. 75, ya. Coba dibaca. Itu ibadah mereka yang di langit, Ibu. Ngapain mereka? Dan kaum Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Rabb-Nya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Bu, malaikat bertasbih, bertahmid, mengiringi Arsy Rahman. Itu di langit. Di bumi Ibu lihat di mana? Di depan Ka'bah. Makanya Ibu lihat di depan Ka'bah itu 24 jam sepanjang tahun. Orang bergiliran datang dari seluruh dunia, kan? Melakukan apa, Bu? Tawaf. Mereka membesarkan Allah, memuji Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, terus. Ya, Bu, di langit sana ada seperti itu, Bu. Itu ayatnya. Ya, mereka para malaikat yang bertasbih, bertahmid itu. Sementara kita di bumi jangan sampai tidak memuji Allah, tidak membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ya, makanya kita ingat sama Allah jangan waktu di Ka'bah saja, dalam semua keadaan. Ya, Bu. Alladzina yadhkuruna Allaha
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya Bu. Ayat berapa itu Bu? 192 Bu ya. Surat Al-Imran. Ya, orang-orang yang beriman itu akan senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan. Berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Benar ya? 192. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya Bu? Hah? 191 atau 92? Hah? Apa? 1? Ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Bu, harusnya begitu. Zikir kepada Allah dalam semua keadaan, berdiri, duduk maupun tiduran. Apa yang kita lakukan sekarang ini Bu? Ini termasuk zikir. Mendalami ilmu-ilmu Allah termasuk zikir. Jadi zikir itu bisa menyampaikan, mengucapkan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bisa juga apa Bu? Mendalami hukum-hukumnya seperti ini. Ini termasuk apa? Zikir. Ya. Barakallahu Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah Maha tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Ya Bu. Karena itu semakin amalan itu tersembunyi dari pandangan manusia semakin bagus. Ya, riya itu untuk apa ya Bu? Karena ingin perhatian orang. Ya, bukan niatnya karena Allah tapi ingin ya Bu dilihat orang. Sum'ah ingin didengar orang. Ya, riya itu ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin didengar orang. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah Maha tahu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, berarti nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongin. Semua akan kelihatan, ya. Makanya menyadari hal ini sehingga kemudian kita harus berhati-hati, ya. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah tahu apa yang kamu perbuat. Ya. Karena itu ya bisa kita seperti apa? Burung onta. Burung onta itu kalau ada pemburu terus badannya ditutupin sama sayapnya. Dikiranya si pemburu nggak lihat. Kira-kira pemburunya lihat nggak? Lihat, cuma ditutup badannya, lihat tembak lah. Jadi dia nggak lihat si pemburunya, tapi pemburunya lihat sama dia. Bahlul. Jadi itu yang balasan pemburunya itu. Nah, jangan kita berbuat seperti burung onta itu. Ya. Allah Maha tahu apa yang kamu sembunyikan. Itu ayatnya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya. Kalau orang bisa dibohongin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya suka bohong siapa? Orang munafik. Coba kamu lihat itu kata Allah. Kalau datang orang-orang munafik itu, mereka mengatakan kami beriman, kamu Rasulullah, utusan Allah. Allah tahu kamu utusan Allah. Tapi orang-orang munafik itu hanya berdusta. Ya, makanya dalam beragama tidak boleh berdusta, berpura-pura. Ini banyak orang pura-puranya Muslim tapi anti Islam. Pura-pura Muslim tapi Islamfobia dia. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini jenis orang-orang yang akan menipu Allah. Enggak. Allah enggak akan bisa ditipu. Ya, karena Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di hatimu. Ya, sebagaimana Allah tahu apa yang nampak dalam perbuatanmu. Oke, saya kira itu ringkasan saja dari apa yang
3 ayat yang katanya sudah dipelajari Bu ya. Nah, berarti ibu lebih muda dari saya Bu. Kita lanjut Bu, ayat yang berikutnya. Kita baca ini lagi. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ayat yang keempat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Faqad kadzabu Kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim amba'uma Kanu bihi yastaji'un. Alam taro kam ahlak Alam yarau alam yarau kam ahlakna min qablihim min qablihim maka nahum fil ardi lam yak malam numakkil lakum wa arsalna sama alaihim midraran wa ja'alna anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi junubihim wa anasana min ba'dihim qarnan akharin. Dan tak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Rabb mereka sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya. Surat 6 ayat 4. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak Al-Quran tak kala sampai kepada mereka. Maka kelak akan disampaikan kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olok. Surat 6 ayat 5. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengabarkan tentang orang-orang musyrik yang mendustakan lagi melakukan pengingkaran. Tetapi setiap kali datang kepada mereka bukti, mujizat dan hujah yang menunjukkan keesaan Allah dan kebenaran para rasulnya yang mulia, mereka berpaling darinya dan tidak mau melihat kepada bukti-bukti tersebut, serta tidak pula mau memperhatikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka telah mendustakan yang hak Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Ini merupakan ancaman keras atas tindakan mereka mendustakan kebenaran. Apa yang mereka dustakan itu pasti akan datang kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan akibat yang merasakan akibat buruknya. Kemudian Allah berfirman, memberikan nasihat sekaligus peringatan kepada mereka, agar mereka tidak mendapatkan azab dan bencana dunia seperti yang telah ditimpakan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Generasi sebelum mereka itu lebih kuat, lebih banyak jumlahnya, lebih kaya dan lebih banyak keturunan, lebih tinggi kedudukannya daripada mereka dan lebih hebat pembangunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, yaitu peneguhan berupa harta kekayaan, anak cucu, umur yang panjang, kehormatan, keleluasaan, dan bala tentara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka,
yakni berkesinambungan, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Maksudnya, kami perbanyak bagi mereka keturunan, air hujan, dan sumber-sumber air di bumi sebagai istidraj, penguluran, dan penangguhan ajar. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, yakni akibat kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Maksudnya, maka berlalulah generasi yang pertama seperti berlalunya hari kemarin, dan kami jadikan mereka sebagai bahan cerita untuk generasi yang lain. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain, yakni agar kami dapat menguji mereka, apakah mereka akan mengerjakan hal yang sama seperti yang telah mereka kerjakan itu, hingga akhirnya mereka dibinasakan seperti kebinasaan mereka yang sebelumnya. Maka berhati-hatilah, hai sekalian manusia, agar kalian tidak ditimpa seperti apa yang ditimpakan kepada mereka. Kalian tidak lebih mulia dalam pandangan Allah Ta'ala daripada mereka, dan Rasul yang kalian dustakan itu lebih mulia di sisi Allah daripada Rasul mereka, sehingga kalian lebih pantas mendapatkan siksaan dan penyegeran hukuman daripada mereka, kalau saja bukan karena kelembutan dan kebaikan Allah. Barakallahu, ini gambaran dari penentangan para pengikut nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana juga terjadi penentangan dari kaum kufar di saat Nabi membawakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Mereka berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Nabi itu. Ya, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad juga mendapat penentangan. Begitu pula yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ini disebut dengan kufrul i'rad. Jadi kekafiran itu ada 6 jenisnya. Berapa? 6 jenisnya. Coba lihat di tulisan itu. Ada disebut dengan kufrul i'rad. Ya. Kalaupun dibacakan Al-Quran dia berpaling. Dia nggak mau. Ya, ini termasuk kekufuran yang didasarkan kepada penolakan. Dia mengingkari, dia menolak, dia keberatan, sehingga ketika dibaca Al-Quran dia berpaling. Ketika diajak kebenaran dia nggak mau. Ya, namanya apa? Kufrul i'rad. Yang kedua disebut dengan kufrul juhud. Kufrul juhud ini kufur yang disebabkan karena pengingkaran. Oleh i'rad itu berpaling, juhud itu adalah kufur yang disebabkan karena pengingkaran. Ya, karena penolakan. Kemudian yang ketiga, kufrul istikbar. Ini disebabkan karena kesombongan. Ya, dia sombong, nggak mau menerima kebenaran, congkak dia. Ini yang paling berat, karena itu yang diikuti oleh iblis itu. Contohnya iblis itu, kufur istikbar. Kemudian keempat, kufur istihza. Kufur yang disebabkan karena melecehkan. Apa itu orang Islam? Ya, bisanya ke masjid aja. Apa itu perempuan Islam? Bisanya pakai jilbab aja. Ya, jadi dia suka melecehkan hukum Islam atau melecehkan orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Apa itu Pak jenggot kayak kambing itu? Nah, itu istihza ini bahaya loh. Baik dari muslim kepada muslim atau dari kafir kepada muslim. Ya. Karena ini bahaya sekali ini. Di masa Rasulullah, orang-orang munafik itu mengejek orang-orang sahabat, mengejek sahabat. Itu mereka bilang, apa tuh orang-orang Islam? Gendut-gendut, pengecut. Gendut-gendut maksudnya apa? Tuh makan. Ya, kalau keberanian yang nggak berani pengecut, turun Al-Quran tuh. Ya,
yang mengingkari mereka itu. Ya, nanti kita lihat ayatnya. Jadi ini karena apa? Kufur istihza, meledek, melecehkan, ya. Apa itu poligami? Ya Bu, pokoknya mereka apa Bu, melecehkan agamanya atau melecehkan orang yang menjalankan agama. Itu sama. Ya. Yang kelima adalah kufur nifaq. Kufur yang disebabkan karena kepura-puraan. Munafik ngakunya muslim tapi hatinya anti Islam. Ini kufur yang disebabkan karena kepura-puraan. Dan yang keenam adalah kufur takdzib. Kufur yang disebabkan karena pendustaan. Dia mendustai, ya. Jadi ayat yang keempat tadi itu terkait dengan kufur al-i'rad. Adapun ayat yang kelima, di situ ada dua kekafiran. Apa Bu kekafirannya? Kufur takdzib. Sama kufur apa? Kufur istihza. Di dalam ayat yang kelima ini ada dua kekufuran itu. Faqad kadzabu bil haqqi. Mereka ingkar kepada apa? Kebenaran. Dan semua jenis kufur ini timbul dari keyakinan itu. Bukan hanya sekedar ucapan tapi juga apa? Keyakinan. Dia betul-betul mengingkari dari hatinya itu. Dibuktikan dengan ucapan dan perbuatannya. Seperti kita lihat ada orang membakar Al-Quran, ya kan? Itu karena pengingkaran dia kepada Al-Quran, sehingga dia apa? Membakarnya, seperti itu. Padahal ayat-ayat yang datang dari Allah itu semua kebenaran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Seluruh kalimat-kalimat yang dari Tuhan, dari Allah, yaitu ayat Al-Quran, itu mengandung dua hal Ibu. Ya, kalau orang-orang ini berpaling atau mendustakan atau melecehkan, padahal di dalam ayat Allah itu mengandung dua hal. Wa tammat kalimatu rabbika, apa Bu? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sidqan itu artinya apa Bu? Benar kandungannya. Ya, benar informasinya, benar ajarannya, ya, dia benar yang ada dalam Al-Quran itu. Wa adla, dan adil hukumnya. Makanya tidak ada kebenaran seperti kebenaran Al-Quran, tidak ada keadilan seperti keadilan Al-Quran. Ya, makanya itu yang harus menancap di dalam diri kita. Islam adalah sempurna, tidak ada yang lebih baik dari Islam. Karena Islam datang dari yang maha sempurna, Allah SWT. Dzul Jalali, Dzul Kamali, Dzul Jamali. Ya. Makanya Islam itu agung. Islam itu sempurna. Islam itu indah. Ya. Luar biasa. Keindahan Islam itu kapan? Kalau dipraktekin. Ya. Makanya ayat-ayat Allah ini apa? Tidak pantas untuk dipalingkan daripadanya, tetapi sudah sambut. Ya. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Mereka mendustakan kebenaran itu ketika datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka akan menanggung resikonya atas pelecehan yang mereka lakukan itu. Ya. Di sini ada 3 kekafiran Bu ya. Apa tadi Bu? Kufrul i'rad, kufrul at-takdzib, dan kufur apa? Al-istihza. Paham nggak Bu? Di ayat ini loh Bu.
Ya, teorinya kan ada 6 tuh. Nah, di dalam ayat ini ada berapa tadi? 3. Ya. Berarti ayat ini sedang memberitahukan tentang sikap para penentang Al-Quran. Ya, sikap para penentang ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita mempunyai jiwa dan perilaku seperti itu. Ayo jilbaban, enggak, panas. Ya. Jadi menolak ajaran Allah SWT. Apalagi kalau sampai takdzib, mengingkari, mendustakan. Enggak, bagiku berpenampilan terbuka itu lebih baik. Aku menolak menutup aurat seperti itu. Nah, itu udah kufur takdzib atau kufur i'rad. Itu karena apa? Dia berpaling, dia nggak mau, dia keberatan dia. Makanya sikap orang mukmin, innama qaulul mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sikap kita di dalam menerima ayat Allah hanya sami'na wa ata'na. Tidak sampai terjadi pengingkaran. Karena itu berat. Ya. Al-kufru millatan wahidah. Kekafiran itu satu agama. Orang kalau udah kafir, udah lepas daripada ikatan agama Islam. Ya, masuk dalam rombongan orang-orang kafir itu. Ya. Karena itu jangan sampai ada melecehkan Islam, melecehkan ajaran Islam. Makanya kita jaga Islam ini, kita lindungi Islam ini. Karena itu adalah bagian daripada keyakinan kita yang tidak boleh dilecehkan. Kemudian ayat yang ke-6, alam yarau kam ahlakna min qabli min qarnin makannahum fil ard ma lam numakkin lakum. Cobakah kamu perhatikan umat-umat terdahulu yang melakukan perilaku seperti ini. Ya, mereka mengingkari, mereka mendustakan, mereka melecehkan, ya, mereka berpaling dari kebenaran. Mereka menolak ajaran para rasul. Apa akibatnya? Kehancuran. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam ujungnya terkena banjir bah yang menghancurkan mereka. Ya. Begitulah umat-umat berikutnya yang mereka itu dihancurkan oleh Allah disebabkan karena penentangan mereka terhadap ajaran dibawa oleh nabinya. Dan ajaran dibawa nabinya itu pasti kebenaran. Apalagi ini Al-Quran sebagai penutup seluruh ajaran para nabi dan rasul. Jadi kalau melihat nabi-nabi dan rasul di masa lalu itu hanya untuk kaumnya saja. Tapi Al-Quran untuk umat manusia seluruhnya. Makanya seluruh ajaran yang ada pada agama-agama sebelum yang dibuat oleh Muhammad SAW, maknanya semua ajaran para nabi dan rasul itu ya sudah terkandung di dalam Al-Quran. Ya. Karena kesempurnaan Al-Quran ini melengkapi seluruh yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya. Tetapi ketika terjadi penentangan, maka orang yang menentang itu pasti akan hancur. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, paman Nabi itu kan, hancur ketika Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab. Ya. Makanya siapapun orang itu kalau menentang kebenaran yang datang dari Allah pasti akan hancur. Ya. Padahal mereka telah diberikan oleh Allah karunia nikmat, karunia harta, karunia negara, karunia sumber alam yang luar biasa melimpah. Ya. Yang kata Allah penampilannya kenyataannya mereka jauh lebih maju dari kalian
wahai umat Islam, dari sisi kemajuan peradabannya, kemajuan capaian-capaian bangunannya. Ya, makanya Ibu sekalian, Al-Quran ketika menyebutkan tentang Fir'aun, wa Fir'auna dzil autad, Fir'aun itu punya pancang-pancang yang hebat. Ya, kami melihat langsung di wilayah Luxor, itu wilayah kerajaan Fir'aun. Ya, Bu ya. Seperti firman Allah, wa Fir'auna dzil autad, Fir'aun yang memiliki pancang-pancang, atapnya sudah nggak ada, Bu. Yang ada tinggal pancang-pancangnya saja. Ya, itu satu kota, Ibu. Dibangun sama dia. Satu pancangnya itu kami suruh pegangan teman-teman. Pegangan. Sebesar apa di satu pancang? 13 orang, Ibu. Saking besarnya itu pancangnya itu kan. Radiusnya itu dia pegang-pegangan gitu ya. Ini, Bu, 13 orang. Ya. Heran kita kan. Ribuan tahun yang lalu itu. Dari mana mereka ilmunya ini kan, membangun peradaban sebesar itu? Nggak ada keren, nggak ada apa kan? Luar biasa. Ibu lihat ketika nanti ke Kairo, yang namanya piramida itu, piramida dibuat sama Haman untuk dipersembahkan pada Firaun. Itu dahsyat, batu-batu besar diatur tata sampai kayak gunung itu di daerah Sahara itu. Gimana caranya mereka bawa batu itu? Gimana cara ngaturnya itu? Ya, ahli teknokrat sekarang aja bingung, Ibu. Nah, pada masa itu kan tidak semaju sekarang kan. Tetapi apapun kehebatan mereka, termasuk saya masuk ke Petra, Bu. Petra itu masuk wilayah Yordania. Itu satu kampung, daerah pegunungan, itu dipahat, Ibu. Gunung-gunung dipahat, Ibu. Kalau ibu-ibu jalan ke situ kira-kira 2 jam ya. Keliling lihat itu. Ambil balik lagi itu. Jauh. Capek juga. Ya, Petra itu menjadi tonggak sejarah peradaban umat manusia terdahulu. Bagaimana gunung-gunung dipahat seperti itu? Dahsyat. Ya. Disitulah kemudian terjadi penyembahan-penyembahan berhala-berhala itu kan. Mereka bikin seperti berhala. Makanya ibu sekalian, fahlaknahum bidunubihim. Ya, sampai Allah warsalna sama alim Allah turunkan air hujan buat mereka. Wa ja'alna anhar tajri min tahtihim. Kami berikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Ibu kalau lihat sungai Nil itu, ya memang indah sekali. Ya, malam-malam itu kalau malam Ahad apa itu ramai sekali itu. Ya, di Sungai Nil itu memang indah sekali. Kami pernah naik kapal pesiar dari Aswan itu berapa hari itu menyusuri Sungai Nil itu. Ya, Sungai Nil itu dari Afrika sana. Saya pernah lihat Sungai Nil dari Sudan. Ya, di Sudan itu ada Sungai Nil itu 2. Ada yang biru, ada yang yang putih. Ya. Jadi memang indah sekali Sungai Nil itu. Karena itu sumber kehidupan mereka, Ibu. Untuk menyiram, mengirigasi sawahnya segala macam. Ya. Itu Allah sebutkan begitu. Allah berikan sungai-sungai yang mengalir. Apalagi di negeri kita nih, Bu ya. Di negeri kita ini juga sungainya dahsyat. Ya. Air hujan luar biasa. Ya, Bu. Kemudian sungai-sungainya mengalir begitu. Meskipun sungai di kota Jakarta sudah mulai banyak yang tercampur kimia lah macam-macam. Kalau yang di kampung-kampung itu masih masih bersih, masih bening ya. Fahlaknahum bidunubihim. Allah hancurkan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Ya, Bu, berarti yang menghancurkan apa, Bu? Dosa. Makanya bisa disimpulkan bahwa dosa adalah sebab kehancuran. Ya, Bu, dosa adalah sebab kehancuran. Makanya coba dicek. Semua daerah yang terkena bencana itu apa sebabnya? Ya, bisa jadi di sana ada dosa yang mungkin orang banyak nggak tahu. Ya, dosa.
Dosa itu ada dua, Ibu. Imma perintah Allah dilanggar atau larangan Allah dikerjakan, itulah dosa. Ya. Bisa jadi karena mereka meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, atau mereka mengerjakan larangan Allah, itulah dosa. Coba Ibu lihat surat Al-Ankabut ayat yang ke berapa? 40, Ibu. Fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bil ardi wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Al-Ankabut ayat 40 itu jenis-jenis yang menjadikan hancurnya umat terdahulu. Ya. Al-Ankabut ayat yang ke-40, Bu. Coba dibaca. Maka masing-masing mereka itu kami ajak karena dosa-dosanya. Dan di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang menggutur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menjalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menjalimi diri mereka sendiri. Bu, kalau terkena guntur, ya, kena banjir, kemudian tenggelam, masih banyak disaksikan. Tetapi ketika khasaf itu ditenggelamkan ke dalam bumi, Bu. Baru pernah sama terjadi di Indonesia, adanya di Donggala kemarin, Bu. Ya, apa? Likuifaksi itu kan, itu dahsyat. Berapa kota, berapa desa itu tenggelam, Bu. Ya, likuifaksi itu ngeri sekali. Di luar negeri juga sudah mulai ada gejala-gejala itu, Ibu. Nanti di antara 10 tanda besar akan terjadi kiamat, itu kata Rasulullah akan terjadi khasfun fil maghrib wa khasfun fil maghrib. Jadi ada pembenahan likuifaksi yang akan di daerah barat maupun daerah timur. Akan banyak terjadi begitu kejadiannya, Bu. Nah, ngeri sekali. Ya, makanya sebelum itu terjadi, yang harus kita lakukan adalah menjauhkan dari dosa. Ya. Makanya kita minta kepada Allah supaya tidak diazab yang kemudian itu akan menyengsarakan kita. Ya. Dari riwayat-riwayat yang terkait dengan kiamat sughra dan kubra, ya, para ulama mengumpulkan jumlah tanda-tandanya itu. Yang kiamat sughra itu ada 132. Ya, Bu, 132 namanya kiamat sughra. Nah, itu belum terjadi kiamat kubra. Nanti tanda yang terakhir kiamat sughra itu keluarnya Imam Mahdi. Kalau sudah keluar Imam Mahdi, ya, maka dalam kondisi manusia dalam kezaliman, dia hadir untuk menegakkan keadilan. Dia seorang dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dari keturunan Hasan. Beda dengan Imam Mahdinya Syiah. Imam Mahdi Syiah itu diklaim sudah lahir tahun 200, menghilang di Sedap tahun 291, dan nanti akan muncul di akhir zaman. Ngarang, ya, ngarang.com. Ya, memang Syiah itu tukang ngarang. Dan dari keturunan Husain, namanya Muhammad bin Hasan al-Askari. Namanya udah beda. Ya, Rasulullah mengajarkan namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti nanti namanya Muhammad bin Abdullah. Dan dia lahir dari keturunan keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain. Saya udah teliti, ayat hadisnya ada sekitar 50-an. Antara yang sahih, Hasan, sampai yang dhaif bahkan palsu. Tapi secara keseluruhan dia mutawatir maknan. Artinya bisa kita yakini sebagai keyakinan pasti akan hadirnya Imam Mahdi itu. Ya. Cuman kapan? Wallahu a'lam. Dari 132 tanda-tanda kiamat sughra,
yang sudah terjadi 85. Ya, yang sudah terjadi berapa? 85. Ya, tinggal sisanya itu nanti baru ditandai berikutnya keluarnya Dajjal. Nah, kalau Dajjal sudah keluar, itu pertanda sudah dekat kiamah kubra. Kemudian datangnya Nabi Isa. Dan tanda-tanda lain lagi nanti yang pada kiamah kubra itu. Ya. Nah, kita tidak berharap untuk ketemu dengan kiamat itu, Bu. Nah, Dajjal itu termasuk sangat berat. Ya. Ujiannya sangat berat. Mudah-mudahan kita nggak ketemu. Karena itu Barakallahu juga adab-adab seperti ini, adab yang menimpa manusia dengan proses alam, apakah karena gunung atau karena bencana bencana alam, ya, atau banjir atau likuifaksi tadi itu. Makanya ini semua jalan menutupnya adalah karena dosa. Kita harus tutup dosa itu. Makanya Nabi SAW dalam riwayat Muslim, beliau sedang tidur nginap di rumahnya Zainab, istri Rasulullah yang bernama Zainab. Tiba-tiba Rasulullah SAW terbangun dengan sangat terkejut sambil mengatakan, wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab. Celaka bangsa Arab ini, sebentar lagi akan terjadi kehancuran. Maka Zainab waktu itu bertanya kepada Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Dalam bacaan lain disebut anuhlaku wa fina salihun. Apakah kita hancur sementara kita masih banyak orang soleh? Atau bacaannya, apakah kita dihancurkan ya oleh Allah sementara di tengah kita masih banyak orang soleh? Kata Nabi, na'am idza kathural khabath. Iya, kalau kebejatan itu sudah merajalela. Ya, Bu. Jadi kalau udah kemaksiatan merajalela, kebajaan merajalela, itu tanda-tandanya, Ibu. Ya, akan turun azab atau balak dari Allah Taala. Itulah kenapa kita diajarkan untuk melakukan nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar, cegah kemungkaran. Ya, sebelum itu akan mendatangkan musibah, menyebabkan balak, azab. Nah, itu Bu ayatnya, Bu. Jadi masing-masing akan diazab oleh Allah sesuai dengan dosanya. Nah, poin ini yang kemudian harus kita tutup pintunya dengan kita banyak beramal soleh, kita banyak berdoa untuk tidak ketemu dengan hukuman yang berat seperti ini. Ya, Barakallahu ketika mereka dihancurkan, maka Allah ganti dengan umat yang lain. Makanya di akhir surat Muhammad Allah katakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, ya, wala yakunu amsalakum. Surat Muhammad ya terakhir itu, Bu. Ya. Itu adalah gambaran kalau sampai kita memang tidak pantas untuk memakmurkan bumi ini dengan kebenaran yang Allah turunkan, maka Allah akan ganti kita dengan umat yang lain. Ya, Bu. Sehingga mereka memakmurkan bumi ini dengan kebenaran. Ya. Ketemu di akhir surat Muhammad. Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan apa itu, Bu? Muhammad. Akhir surat Muhammad. Terus. Hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang-orang yang kikir. Dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya. Dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Ya, makanya ibu sekalian, ini yang kemudian harus menjadi peringatan buat kita agar supaya kita menjaga diri dengan berdoa, dengan beramal saleh supaya tidak tertimpa musibah seperti ini. Makanya ketika kita melihat kemungkaran, tidak boleh diam.
as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang mendiamkan kebatilan itu setan yang bisu, kata Rasulullah. Ya, tidak boleh kita diam. Makanya ketika Ahok mulai melecehkan Al-Quran, umat Islam marah betul. Ya. Barakallahu sebab kalau sudah kena azab, ya Bu, orang soleh pun kena juga. Yang soleh pun kena juga. Kenapa? Dia tidak bergerak untuk menangkal. Makanya tidak cukup kita hanya soleh buat diri kita, Ibu. Kita harus bergerak untuk menangkal kemungkaran-kemungkaran itu, menggerakkan orang lain untuk menangkal kemungkaran itu, supaya kalau turun azab kita nggak kena semuanya, kan? Ketika Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus itu wilayah dakwahnya sekitar Irak, terus Palestina, karena dia dikuburkan di Palestina. Pada waktu dia diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaumnya menolak, nggak mau, Ibu. Dan ditetapkan oleh Allah, kalau sampai hari H mereka tidak mau mentaati ajaranmu, maka Allah akan turunkan azab kepada mereka. Ya Bu, taruhlah ini hari apa, Ibu? Hari apa, Bu? Hari Jumat. Ya, sampai hari Kamis malam, hampir hari Kamis malam, kaumnya Nabi Yunus tidak mau mengikuti Nabi Yunus. Berarti besok kawatnya akan dihukum oleh Allah. Ya Bu, belum waktu hari Jumat, hari Kamis malamnya kabur Nabi Yunus. Dia menghindar, pergi ke wilayah daerah lautan. Ya, jadi kalau nanti diazab oleh Allah, Nabi Yunus nggak kena, gitu. Ternyata Nabi Yunus malam itu pergi, umpamanya ya malam itu, paginya kaumnya taubat, sadar, minta ampunan sama Allah. Ya Bu, akhirnya mereka nggak jadi diadab. Tapi Nabi Yunus nggak ada, ya kan? Nabi Yunus nggak ada. Allah hukum Nabi Yunus. Akhirnya dicaplok sama ikan hiu, ya Bu, dibawa ke dalam lautan di tengah malam dengan 3 hukuman. Masukkan ke dalam perut ikan, bawa ke dalam lautan di tengah malam, 3 kegelapan. Ya Bu, sampai Nabi Yunus menyadari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Bu, makanya Allah selamatkan setelah doa itu. Makanya Bu, kalau dalam kesusahan, kesedihan, ya, dalam posisi terjepit, jangan lupa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, dengan demikian makanya penghalang semua adab adalah Bu, taubat, berbuat yang baik, ketaatan. Ya, semoga itu dapat terhindarkan dari segala bentuk mara bahaya. Berarti untuk ke depan akan dibahas ayat berikutnya, Bu, ya. Keberapa? Ke-7 dan seterusnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Enaknya kalau mulai lebih awal, pulangnya lebih cepat, Bu. Ya. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi Yunus ketika beliau bertobat. Ya, dan Allah kemudian ampunkan dia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا